Nggak nyangka banget fans kita bisa sampai ini. Ya, banyak banget. Alhamdulillah. Ya, banyak banget yang ngedukung kita sampai mungkin ada yang fanatik banget lah ya. Kalau untuk karakter Ria, awal episode, aku jadi berperan sebagai Ria. Ria tuh cewek yang polos, lugu, dia juga apa ya? Anaknya tuh cheerful, tapi setelah di pertengahan episode ada banyak sekali perubahan dari Ria yang tadinya lugu, polos, dan juga cheerful, dia menjadi antagonis. Aku jadi berubah jadi antagonis yang irian anaknya, terus juga licik gitu sih kak. Itu dari SMP ya, itu dari pertengahan SMP sampai SMA ini gitu. Oke, kalau Rasya? Kalau aku sama ada perubahan juga, cuman tetap protagonis ya. Kalau waktu aku kan pas masih di JS SMP itu karakter Indro itu dia gimana ya? Cupu lah ya, bisa dibilang cupu. Terus dia tuh selalu dibanding-bandingin sama Joko, makanya ya. Dan juga kan hidupnya tuh kasihan banget ya dari ya ditinggal sama maminya dan ya pas di JS SMA alhamdulillah dia kayak dia nunjukin kalau dia punya cita-cita gitu, punya tujuan hidup. Jadi ya lebih tegas gitu loh intronya. Itu sebenarnya broken home kali ya. Ya, Terus broken dia home. punya mental Mentalnya ya. Terus mungkin karena orang tuanya kayak ada struggle di Indro, tapi alhamdulillah mungkin sekarang Indro perubahan karakternya, Ya, perubahan dia karakternya. jauh lebih Bisa dibilang lebih tegas. Iya, Ya, lebih tegas, lebih karena mungkin lebih dewasa lah ya. Oke, nah ini aku sempat nonton beberapa episode lalu ini kan si Ria jahatin Wulan nih. Hah? Si Ria itu kan jahatin Wulan itu kan jahat banget ya. Kenapa sih Ria bisa sejahat itu sama Wulan, sama Sandrina? Ada kecemburuan, sebenarnya tuh kecemburuan sosial, kecemburuan karena si Wulan dapat perhatian dari banyak orang atau seperti apa? Awalnya dia jahat karena kesalahpahaman. Iya, dia tuh salah paham. Iya. Karena dia nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Suaranya hilang-hilang ya. Oke, Akila mungkin mic-nya bisa lebih dekat lagi. Atau pakai mic-nya Indro, gantian aja. Gantian aja mic-nya yang warna merah itu bagus tuh. Mohon maaf, Reza agak ke kananan dikit bisa nggak? Terus Akila agak ke kananan lagi, kurang tengah posisinya. Halo, Akila. Duduknya. Halo. Posisi duduk. Halo, mohon maaf sebentar ya rekan-rekan media, sepertinya sinyalnya bermasalah. Karena Posisi duduknya kurang tengah. Kursinya ini geser. Kursinya aja geser. Iya. Halo, Akila. Halo. Bisa dengar udah jelas ya, aman ya? Iya, udah jelas. Oke, boleh dilanjut lagi karena awalnya kan kesalahpahaman. Iya, mungkin dia cemburu sama Wulan karena kan awalnya bukan awal episode sih, mungkin pertengahan dia sempat dekat sama Indro, mungkin dari situ mereka saling suka juga ya kan. Iya. Akhirnya terus tiba-tiba karena Jokonya lagi sakit kanker, otomatis Indro jadi jauh lebih perhatian ke Wulan dan mungkin dari situ Ria iri sama Wulan, akhirnya dia kayak jadi salah paham. Dan Indro waktu itu juga sempat pernah diasuh sama mamanya Wulan. Iya, itu juga. Ya, jadi satu rumah gitulah. Iya, itu juga awal-awal konfliknya. Akhirnya mungkin karena mereka deket, karena emang satu rumah, karena di Indro dia sama Linda, akhirnya dia
jadi cemburu. Jadi cemburu dan setelah dia salah paham dan jadi antagonis. Oke, mungkin disangkanya si Indro ini mempunyai kedekatan khusus dengan Wulan ya di belakang kamu gitu ya. Kamu menyangkanya seperti itu. Iya. Nah, kalau untuk sekarang nih hubungan Ria dan Indro ini gimana? Gimana? Nggak jelas. Kalau dibilang kita apa ya? Nggak ada negor-negor sih ceritanya. Malah kayak udah selek gitu dia sama Indronya. Kalau untuk kemarin-kemarin mungkin iya kali ya. Iya. Tapi kalau sekarang sih Sekarang mungkin mau dibuild chemistry lagi aku ya. juga kurang Atau tahu. mau dibikin konflik Baru lagi Iya. karena dia kan posisinya emang dia jahat, dia Iya. tuh licik gitu kan. Mungkin karena itu jadi dia harus dekat sama Indro atau apa, jadi ya coba kita lihat aja nanti ya, karena nanti episode saksiin juga aja. masih Atau panjang. ntar jadi dia jadi orang ketiga Rianya. Orang ketiganya siapa nih? Lisa sama Indro. Ya. Di antara mereka. Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Semuanya bisa terjadi. Iya, bisa. Oke, rekan-rekan media yang ingin bertanya silahkan dibuka mic-nya. Mbak. Ayo, silahkan Mbak Fatmi. Halo, selamat sore. Akila Halo. mau tanya saya ya. Saya sempat nonton ketika kamu jahat sekali gitu loh. Aku sampai serem melihatnya gitu. Ada anak sejahat itu kepada temennya gitu kan. Tapi aku sekali tuh nonton gitu ya. Terus aku merasa aku nggak suka dengan peran yang jahat sekali ini. Itu akan mengajari penonton. Penonton kita banyak yang belum dewasa dan itu akan mengajari penonton untuk jahat. Menginspirasi lah itu ya. Nah, saya ingin tahu sejauh mana Akila mendapat peran yang seperti itu tuh sejauh mana tertantang dan kemudian apa yang menyulitkan bagi Akila untuk menjadi jahat seperti itu? Kalau untuk gimana tantangan? Aduh, suaranya nggak kedengeran. Halo? Halo? Oke. Iya, udah aman Akila. Oke. Kalau untuk tantangannya pasti banyak karena ini aku juga baru pertama kali jadi jahat. Aku baru pertama Baiknya kali. masih nggak kedengaran suaranya. Ganti Boleh. mic-nya aja. Boleh mungkin diganti Halo? penjelasan. Halo? Ya, Halo? Iya. Halo? ya. Iya, sudah Akila, silakan. Kalau untuk tantangannya banyak sih ya, karena aku emang baru pertama kali juga jadi antagonis. Perubahan karakternya cukup lumayan banyak ya, karena dari yang polos, lugu, cheerful, terus tiba-tiba jadi antagonis. Jujur aku juga awalnya kaget dan aku awal-awalnya banyak struggle mungkin ya, karena aku baru pertama kali. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu, aku bisa memerankan Ria dengan baik. Alhamdulillah. Tidak takut itu menginspirasi orang berbuat jahat. Kan anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang, anak-anak sekolah kan banyak yang berbuat jahat gitu ya. Tidak takut itu menginspirasi. Ya alhamdulillah itu kan cuma sinetron aja ya. Jadi aku dan alhamdulillah banyak orang yang memberikan dukungan yang positif juga. Jadi karena kayaknya zaman sekarang jarang kali ya yang contoh kayak gitu. Karena kan sekarang juga mungkin dari situ juga kita bisa, mungkin itu bisa jadi didikan juga buat yang lainnya supaya untuk nggak berbuat kayak gitu. Karena kalau kita berbuat kayak gitu pasti ada sesuatu yang sesuatu yang buruk bakalan terjadi juga sama kita gitu loh. Kita melakukan hal buruk pasti juga ada karmanya, bener kan? Iya, jadi mungkin bisa lebih dilihat lagi ya mana yang harus emang dicontoh dan emang harus yang nggak dicontoh gitu ya Kila ya. Iya benar banget. Oke, Mbak Fatmi ada lagi? Cukup. Oke, terima kasih Mbak. Nah, tadi seperti yang Akila bilang ada dukungan yang positif. Nah, itu seperti apa dukungan positifnya? Dan karena kamu jahat nih di sinetron DJS, suka dapat bulian nggak sih di DM atau di komen-komen gitu? Alhamdulillah sih aku nggak pernah dapat hate comment dari orang-orang sekitar aku karena mungkin mereka nggak
nggak tipe orang yang bukan baperan kali ya, kan ada beberapa orang yang kayak aduh kenapa sih kok dia jahat banget terus kayak dibawa-bawa ke real life, tapi alhamdulillah aku jadi dapat dukungan positif yang jadi mungkin mereka tahu sinetron, mereka tahu caranya ini kan cuma sinetron, dia nggak mungkin jahat di aslinya gitu loh, dan mereka juga mungkin nggak terinspirasi jadi jahat juga gitu loh. Iya, ini kan karena tuntutan profesional ya dia di Iya, sinetron. Jadi betul, kamu betul. emang harus mendalami karakter supaya emang Iya. jalan ceritanya emang lebih keren gitu. Ya, betul-betul. Karena pasti kalau di sinetron atau film, nggak mungkin kalau nggak ada orang jahatnya, Kak, ya kan? Pasti ada antagonisnya juga. Karena kan antagonis Penting. buat pelengkap juga kan. Buat Ada baik, pelengkap. ada yang jahat gitu. Oke, nah ini kalian kan semakin banyak nih penggemar setelah membintangi sinetron dari Jendela SMP. Kalian sempat menduga nggak sih apa sebelumnya ekspektasi kalian tuh seperti apa sebelum bergabung di DJS ini? Boleh, Rasya? Apa tadi, sorry? Kalian kan semakin banyak penggemar nih setelah membintangi sinetron DJS. Nah, kalian sempat menduga nggak nih akan membludak seperti ini sampai episodenya sampai beratus-ratus dan fans kalian semakin banyak. Nah, sebelumnya ekspektasi kalian seperti apa? Ya, alhamdulillah ya. Sebenarnya sih nggak nyangka banget fans kita bisa sampai ini. Ya, banyak banget. Alhamdulillah. Ya, banyak banget yang ngedukung kita, sampai mungkin ada yang fanatik banget lah ya. Tapi dari mereka sih intinya makasih banyak ya buat fans-fans yang selalu ngedukung kita. Karena kan mereka yang selalu nge-support kita. Ini makasih. Oke, nah kalau kamu bilang tadi fans fanatik, ada nggak ini kejadian lucu atau kamu sempat dikirimin barang yang unik atau lucu nih sama fans-fans kalian? Masih ingat salah satu mungkin? Yang paling ingat, yang paling berkesan mungkin, atau paling unik lah. Dulu sempat dikirimin apa ya? Apa? Maaf, mic-nya boleh lebih dekat, Rasya? Ya, halo? Halo, ya, oke. Dulu pernah dikasih sepatu sama ada salah satu fans. Ya. Oke, itu yang paling berkesan. Masih Rasya pakai sampai saat ini? Ya ada, tapi disimpan. Oke, kalau misalnya si Akila? Kalau untuk aku, banyak sih mereka ngasih, Ya. tapi yang paling berkesan buat aku tuh makanan, karena aku emang tipe orang yang suka nyemil kan. Aku suka banget, mereka tuh kadang suka kayak kasih snack bucket gitu, dan menurut aku kayak, ini kalau aku lagi lapar enak banget nih makan kayak gini, and by the way thank you banget loh untuk kalian.